Seringkali kita membayangkan proses kematian yang menyakitkan. Tapi pernahkah kamu membayangkan bagaimana nasib mayat kita setelah kematian itu terjadi? Mari berkaca pada kasus Michael Rockefeller. Ya, dari nama belakangnya saja kamu mestinya paham. Dia adalah anggota keluarga paling kaya dalam sejarah Amerika Serikat. Michael Rockefeller tertarik pada ilmu antropologi. Pada bulan November 1961, ia dan beberapa ahli antropologi pergi ke Papua untuk mendalami kehidupan suku lokal. Tragisnya, perahu yang ditumpangi Michael mengalami kecelakaan dan ia tidak pernah ditemukan lagi. Kasus ini begitu misterius. Ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Michael. Dan kali ini kita akan membahas kemungkinan bahwa dia dibunuh oleh suku lokal atau mayatnya menjadi makanan orang-orang kanibal. Menariknya, teori ini bukan soal kanibalisme saja. Ternyata, akarnya adalah praktik kolonialisme Belanda yang meningkatkan eskalasi konflik di Papua dan menyeret orang-orang yang tak bersalah seperti Michael. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kisahnya dikaitkan dengan kolonialisme di tanah Papua? Simak selengkapnya hanya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan juga jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Michael Rockefeller adalah anak kelima dari pasangan Mary Todd Hunter dan Nelson Rockefeller. Ayahnya adalah cucu dari John D. Rockefeller, co-founder perusahaan minyak Standard Oil yang dijuluki sebagai orang paling kaya dalam sejarah Amerika Serikat. Status tersebut juga otomatis membuat dinasti Rockefeller menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di Amerika Serikat. Hampir semua keturunannya memegang posisi penting di pemerintahan dan di berbagai bidang. Ayah Michael mengharapkan Michael bisa ikut terjun membantu bisnis keluarga. Namun, Michael lebih jatuh cinta pada kesenian daripada dunia bisnis. Ia amat passionate dengan artefak dari suku-suku asli. Sejak lulus di bidang sejarah dan ekonomi dari Harvard University, Michael aktif di Museum of Primitive Art. Museum ini dimiliki oleh keluarganya. Di dalamnya terdapat artefak dan barang kesenian dari Nigeria, suku Aztec, hingga suku Maya. Michael kemudian memutuskan untuk membangun galeri seninya sendiri. Dia berambisi untuk membawa koleksi dalam jumlah besar yang nantinya akan menjadi daya tarik baru di kota New York. Untuk mewujudkannya, Michael membentuk satu tim yang berisi beberapa antropolog. Ia terbang ke Jepang, ke Venezuela, dan pada tahun 1960, ia datang ke Papua. Kamu mungkin masih ingat, hingga awal tahun 60-an, Papua masih menjadi koloni Belanda. Michael dibantu otoritas Belanda selama melakukan penjelajahan. Ia ingin bertemu suku Asmat kala itu. Kenapa suku Asmat? Karena Michael tertarik dengan kehidupan mereka yang amat terisolir dari dunia luar. Meski orang Belanda sudah bertahun-tahun menguasai Papua, konon suku Asmat belum pernah melihat orang kulit putih hingga tahun 1960. Michael dan timnya mendatangi desa Otsjaneb, rumah bagi mayoritas orang-orang Asmat yang kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Interaksinya boleh dibilang kurang hangat. Michael boleh mengambil foto, tapi tidak diizinkan untuk membeli artefak seperti tongkat bis, sebuah tongkat kayu dengan ukiran khas yang dipakai untuk menjalankan ritual keagamaan. Michael merasa amat terkesan dengan kehidupan warga Asmat. Saking terkesannya, dia tidak puas dengan kunjungan pertama. Pada bulan Oktober 1961 atau setahun setelahnya, Michael dan rekan satu timnya kembali mengunjungi Papua. Dia tidak tahu ini akan menjadi kunjungan terakhirnya sebelum ia kemudian dinyatakan hilang untuk selamanya. Tragedinya bermula pada tanggal 19 November 1961. Saat itu Michael dan rekannya Rene Wasing sedang dalam perjalanan menuju desa Otsjaneb melalui pesisir Laut Arafura. Mereka mengendarai sebuah perahu kecil.
Tantangannya adalah mereka harus menyeberangi beberapa muara besar untuk mencapai sebuah muara di dekat desa Osjaneb. Sayangnya di satu muara, perahu mereka terbalik karena dihantam ombak yang cukup besar. Michael dan Rene kini terombang-ambing di lambung perahu. Jarak mereka sekitar 12 mil dari pesisir pantai. Cukup jauh, tapi Michael merasa ia mampu untuk berenang menuju daratan. "Aku rasa aku bisa melakukannya." Itulah kata-kata terakhir Michael sebelum menceburkan diri ke laut dan tidak pernah terlihat lagi. Kasus hilangnya Michael jadi pemberitaan yang amat viral pada masanya. Ayahnya, Nelson Rockefeller, yang saat itu menjadi gubernur negara bagian New York, sampai terbang langsung ke Papua. Semua hal ini diterjunkan. Tim gabungan dari Amerika Serikat, Australia, dan Belanda melakukan upaya pencarian di wilayah yang luas, di darat, air, serta lewat udara. Sayangnya, Michael tidak pernah ditemukan. 9 hari sejak dimulainya pencarian, Menteri Dalam Negeri Belanda menyatakan tidak mungkin menemukan Michael dalam kondisi hidup. Nelson dan keluarga Rockefeller lainnya kembali ke Amerika Serikat. 2 minggu setelahnya, pencarian Michael dinyatakan resmi berakhir. Well, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang sebenarnya apa yang terjadi. Karena Michael tidak pernah ditemukan dalam kondisi hidup ataupun mati, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Seringkali, orang-orang hanya berkutat dengan teori. Untuk teori yang agak masuk akal, misalnya menyebutkan Michael dimakan hiu atau buaya. Sementara teori yang lebih konspiratif menyatakan Michael sebenarnya memalsukan kematiannya dan masih hidup di pedalaman Papua. Teori yang paling menarik barangkali dikemukakan oleh reporter National Geographic Carl Hoffman. Ia menulis buku berjudul Savage Harvest yang dirilis pada tahun 2014. Isinya adalah penyelidikan langsung ke pedalaman Papua di mana ia mewawancarai orang-orang lokal dan mencari bukti-bukti yang dianggap otentik. Carl berkesimpulan, Michael Rockefeller dibunuh dan dimakan suku kanibal. Itu sebabnya mayatnya tidak pernah ditemukan. Begini kronologinya. Mari kita kembali ke detik-detik ketika perahu Michael terbalik di perairan Laut Arafura. Michael kala itu memutuskan untuk berenang ke pesisir meskipun jaraknya cukup jauh. Dia otomatis terpisah dari rekannya yaitu Rene yang masih bertahan di perahu dan ditemukan tim pencari 2 hari kemudian. Michael ternyata benar-benar bisa mencapai daratan. Tapi saat di daratan ia bertemu dengan beberapa orang suku asli dari desa Osjaneb. Mereka awalnya mengira Michael adalah buaya. Setelah didekati, ternyata itu adalah laki-laki berkulit putih yang tampak kelelahan dan sepertinya meminta bantuan. Mereka memanggil Michael dengan sebutan Tuan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Wahai rakyat Osjaneb, kalian sering bilang ingin berburu kepala Tuan. Nah, inilah kesempatan yang tepat." Michael diseret ke daratan, badannya ditombak, dan kepalanya dipenggal. Tidak sampai di situ. Orang-orang suku asli ini ternyata mempraktekkan kanibalisme. Kepala Michael dibelah, otaknya dimakan, daging tubuhnya diambil, dimasak, dan kemudian juga dimakan. Darah Michael benar-benar dikeringkan. Sembari menunggu kering, orang-orang kanibal ini melakukan tarian ritual. Terakhir, tulang pahanya diambil untuk dijadikan senjata, sedangkan tulang keringnya diasah untuk dijadikan tombak pancing. Orang awam mungkin sulit untuk menalar kekejaman seperti itu. Selama ini adegan kanibalisme hanya ditampilkan di film-film fiksi. Ketika diilustrasikan sebagai kejadian yang sebenarnya, bulu kuduk kita ikut merinding. Tapi kita tidak bisa memandang kejadian itu secara tunggal atau melalui stereotip yang mengandung bias terhadap suku lokal. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Kembali mengutip Carl, semuanya berakar dari praktik kolonialisme Belanda di tanah Papua. Aku yakin kamu tahu bagaimana perlakuan pemerintah kolonial Belanda ke orang-orang lokal.
mulai dari rasisme, diskriminasi, sampai kekerasan yang diwariskan secara turun-temurun. Ini juga yang dilakukan Belanda di tanah Papua. Mereka melakukannya atas nama ketertiban. Tujuannya konon untuk meredam konflik antar suku. Tapi pendekatannya keliru. Mereka tidak mencoba cara-cara diplomasi. Mereka lebih suka cara-cara militer. Otot dilawan otot. Senjata dilawan juga dengan senjata. Dan bisa ditebak, eskalasi kekerasan justru makin meningkat dan jumlah korban semakin banyak. Pada tahun 1957, 3 tahun sebelum Michael datang ke Papua, pemerintah kolonial Belanda berniat melucuti senjata warga desa Oceanep dan Omadesep. Tentu saja endingnya brutal. Akibat kesalahpahaman, tentara Belanda justru membantai beberapa orang dari 2 desa tersebut, termasuk 4 panglima perang. Kamu masih ingat orang-orang yang membunuh Michael? Beberapa di antara mereka adalah anak dari keempat panglima perang itu. Bukannya membenarkan praktik kanibalisme, tapi dari sini aja itu udah jelas bahwa motif sebenarnya adalah balas dendam. Inilah dampak dari kolonialisme bangsa kulit putih. Kekerasan lahir dari kekerasan yang sebelumnya dan seringkali akan dilestarikan lewat kekerasan-kekerasan di masa depan. Saya Andri, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.